Alkisah seorang lelaki dan seorang perempuan dengan dua kondisi yang sangat berbeda. Sang lelaki hidupnya padat oleh kesibukan duniawi, sementara sang perempuan hidup miskin namun waktunya digunakan untuk beribadah. Meskipun hari-harinya dipenuhi dengan urusan duniawi, sang lelaki ini selalu bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam bekerja. Kerja kerasnya membawa dirinya pada kemapanan ekonomi. Namun, kekayaannya tak ia nikmati sendiri. Keluarga yang menjadi tanggung jawabnya selalu merasakan ketercukupan karena jerih payahnya. Dia juga sering menyisihkan hartanya untuk berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung. Sementara nasib lain dialami oleh perempuan. Dia tidak memiliki harta apapun di rumahnya, kecuali sebuah bejana dengan persiapan air wudhu. Baginya, air wudhu menjadi kekayaan yang dibanggakan, meski hidupnya masih pas-pasan. Suatu ketika, ada seorang kakek yang datang ke rumah sang perempuan. Ia ingin meminta izin untuk mengambil air wudhu dari bejana milik perempuan tersebut. Sang perempuan merasa ragu dan berbisik dalam hatinya, "Kalau air itu habis, lalu bagaimana aku akan berwudu untuk menunaikan sholat nanti malam?" Perempuan tersebut akhirnya menolak secara halus dengan alasan air tersebut bukan air bersih yang layak digunakan untuk berwudu. Ternyata setelah meninggal dunia, sang lelaki kaya raya itu mendapatkan nikmatan surga, sementara sang perempuan yang taat beribadah justru masuk neraka. Apa yang menyebabkan sang lelaki masuk surga dan sang perempuan masuk neraka? Padahal sang lelaki sibuk dengan urusan duniawi di saat sang perempuan hanya mengisi hidupnya untuk beribadah. Ternyata lelaki kaya raya tersebut menerima kemuliaan karena kekayaannya yang banyak tak membuatnya larut dalam kemewahan dan kesombongan, serta dirinya jauh dari sifat kikir. Apa yang dimilikinya semata untuk kebutuhan hidup dan menunjang keadaan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan hidup semacam ini tidak dimiliki oleh sang perempuan. Hidupnya yang serba kekurangan justru menjerumuskan hatinya pada cinta kebendaan. Ia tak mampu merelakan orang lain berwudu dengan airnya meski dengan alasan untuk beribadah. Pesan moral yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah jalankan ibadah bukan berarti mengosongkan tangan dari harta dan meninggalkan kegiatan duniawi sama sekali. Harta duniawi harus tetap dicari untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.